Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita syukuri kekuatan, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian penyembah kita. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
perlindungan Tuhan, penghiburan, pertolongan, kekuatan Tuhan kami boleh rasakan sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Ini semua oleh karena kasih. Haleluya. Ini karena belas kasihan-Mu kepada kami. Engkau menjaga kami, melindungi kami, memberi kekuatan kepada kami. Haleluya, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya. Biarlah kehidupan kita semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, dan melakukan seluruh kehendak Allah. Apa yang menjadi kemauan Tuhan, kita belajar melakukan. Haleluya, haleluya, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar terus hidup dalam kekudusan. Haleluya. Dalam ketulusan, melayani Tuhan dan melayani sesama, melayani keluarga, melayani orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Agar kita boleh membawa mereka dipercaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Tuhan, bentuklah hati kami memiliki hati yang penuh kasih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan mau menyenangkan, Tuhan bentuklah hati ini, jadi berjalan untuk korbanku.
semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Haleluya. Untuk memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan keluarga besar kita, memenangkan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pertemukan dengan kita, agar kita boleh menyampaikan berita kebenaran firman Allah untuk keselamatan mereka. Oh, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh lagi memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dan belajar akan sebagian firman-Mu. Haleluya. Untuk senantiasa kehidupan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan kasih kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami. Haleluya. Memberikan kelegaan bagi kami, memberikan kepuasan bagi kami, memberikan kesembuhan, kekuatan bagi kami. Haleluya. Memberikan kebebasan bagi kami untuk boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hantar dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama kami untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Urapi hamba kalian yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan ya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kembali kita mau bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mudah beribadah sampai detik ini. Sungguh anugerah yang luar biasa. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia.
pujian selanjutnya saya undang Bapak Ibu bagi berdiri, kita mau menyanyikan lagu sukacita lebih dari pemenang.
berdoa. Bagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau pujikan maukah kau jadi roti. Yang
untuk boleh kami berbakti kembali kepada Tuhan, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, Kau berkati rumah tangganya, pelayanannya, pekerjaannya. Haleluya, untuk memuliakan, membesarkan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, Kau jamah hati kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, kuasai tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan satu berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya, untuk kami boleh melakukan firman-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi pelayanan mereka. Haleluya, sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan firman Allah, makin cinta Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh diselamatkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya. Dengan perikop firman Allah, yaitu dicari. Haleluya. Dicari. Tuhan itu punya banyak sekali lowongan pekerjaan. Ya. Kalau sementara di akhir zaman ini manusia mulai agak sulit, agak sukar cari pekerjaan, ya. Banyak pabrik, usaha-usaha tutup, ya. Sehingga ya, otomatis sulit cari pekerjaan, ya. Tapi kita bersyukur Tuhan punya satu perusahaan yang tidak pernah tutup. Amin. Apa itu? Kerajaan surga. Kerajaan surga. Haleluya. Tuhan terus buka lowongan mencari pekerja-pekerja untuk memenuhi surga dengan jiwa-jiwa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, manusia itu seringkali kalau disuruh kerja buat pekerjaan Tuhan, ya, itu rasa-rasanya kurang semangat, ya. Sebab mereka pikir kalau kerja buat Tuhan itu nanti terus penghasilannya bagaimana, ya, untuk kehidupannya bagaimana, ya. Nah ini sebabnya manusia itu sering lupa bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tangannya Tuhan. Ya. Nanti kalau manusia ini tidak percaya, ya, maka satu saat nanti semua akan dihabiskan oleh Tuhan. Semua tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa berusaha. Baru manusia itu menyadari bahwa, ya, pekerjaan Tuhan itu yang harus dilakukan, mempercayai perkataan Tuhan. Ya. Kita ingat, ya, waktu tsunami, ya. Kita ingat waktu COVID, ya. Bisa kerja enggak? Ya. Ya. Semua kerja di rumah, ya. Mau keluar rumah enggak bisa, ya. Mana-mana enggak bisa, ya. Nah, nyatanya harus kerja di mana? Di rumah, nah, ya, kerja di rumah. Jadi selaku yang kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan itu
bisa dikerjakan ya di rumah kita masing-masing, di mana saja waktu kita berada, kapan saja, baik waktu sulit, waktu sukar, kita tetap bisa bekerja buat Tuhan ya. Kalau dunia mengalami kegoncangan, semua tidak bisa bekerja ya. Apalagi zaman sekarang ini zaman komputer ya. Kalau komputer itu nanti Tuhan bikin error, artinya tidak bisa jalan seluruh dunia ya, itu akan terjadi. Manusia akan kelabakan, tidak bisa kerja. Tapi orang percaya tetap bisa bekerja buat Tuhan, tidak perlu komputer ya. Apa bekerja buat Tuhan itu macam-macam ya. Memuji Tuhan itu bekerja, menyembah Tuhan itu bekerja, mendoakan itu bekerja, melakukan apa saja untuk Tuhan itu bekerja ya. Membersihkan gereja buat Tuhan itu bekerja. Apa Tuhan tidak bayari? Tuhan bilang apa? Kalau orang memberi satu gelas air minum aja ya, kepada sesama manusia ataupun kepada orang yang dipakai Tuhan, itu ada balasannya, ada hitungannya ya. Nah, jadi kita kerjakan segala sesuatu ini untuk Tuhan ya. Menjaga anak ya, mendoakan anak, mantu, cucu, besan, mertua ya, mendoakan tetangga, bahkan mendoakan musuh ya, orang yang memusuhi kita, itu semua ada berkatnya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di saat hari-hari terakhir 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan itu ada masa yang sukar. Ini kita ini sudah mulai masuk di masa yang sukar ya. Haleluya. Tapi Tuhan tetap ya, buka jalan, buka tangan, buka lowongan untuk orang yang mau bekerja untuk Tuhan ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Salah satu yang Tuhan cari ya, itu penyembah-penyembah yang benar ya. Yohanes 4 23 24. Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar, itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan asal nyembah ya, bukan asal melayani ya, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Bukan hanya tingkah laku, perkataan, perbuatan, tetapi kebenaran itu berbicara juga tentang apa? Pekerjaan yang benar ya. Yang betul-betul pekerjaan itu di mata Tuhan itu bersih ya. Tidak ada campuran dosa, tidak ada campuran tipu daya, tidak ada campuran pemalsuan-pemalsuan. Itu pekerjaan juga semua harus bersih ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi seluruh kehidupan kita ini ya, harus benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan itu kita harus siap bekerja, menyembah, melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran sampai akhir hayat hidup kita ya. Tadi kita sudah nyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan ya. Namanya bekerja itu ya otomatis bisa lelah, tapi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saat kita lelah ya, kita datang kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan lagi. Haleluya. Nah, di dalam perjanjian baru ini saudara ya, Tuhan cari pekerja-pekerja ya.
cari pekerja. Matius 22 Matius 22 ayat 1 sampai 14 itu tentang perjamuan kawin ya. Semua diundang untuk masuk dalam perjamuan kawin. Namanya masuk dalam perjamuan kawin ini ya, perjamuan kawin anak domba ini ya. Bukan hanya orang percaya, tapi dia yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang dipanggil dalam perjamuan kawin ini, dikatakan banyak yang beralasan. Wah, aku repot, aku tidak bisa, aku masih ini, aku masih itu, aku masih ada urusan ini dan macam-macam. Ya. Sampai di ayat itu dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Itu untuk masuk perjamuan kawin. Nah, kita ini juga siap ya, bekerja di ladangnya Tuhan, melakukan kehendak Allah untuk akhirnya nanti kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba ya, sebagai mempelainya. Haleluya. Jadi kita bekerja buat Tuhan itu bukan supaya asal selamat ya, dapat 1 dinar ya. Itu dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 ya. Tuhan cari pekerja-pekerja yang mau kerja ya, yang mau kerja itu tiap beberapa waktu, tiap beberapa jam sekali. Di situ diceritakan Matius 20 ayat 1 sampai 16. Tuan rumah itu tiap beberapa jam sekali keluar cari orang yang mau bekerja. Nanti sudah baca di rumah ya. Ini ayat ini pasal 20 ini bagus ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan ya, upahan di kebun anggur.